Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Qala adabus siyami, adab siyam, siyam puasa. La yanbaghi an taqtasiru ala sawmi syahri ramadhana fatatrukat tijarati bin nawafila. Tidak sepantasnya, tidak sewajarnya bahwa engkau ringkaskan atau engkau mudahkan di atas puasa Ramadan dengan meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Maksudnya jangan kita puasa tu sekali setahun saja, sedangkan puasa-puasa sunat lainnya tak pernah. Jangan, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali mengajarin kita agar puasa sunnah iya juga, puasa wajib iya juga. Itu dia. Ada orang yang tak pernah puasa sunat sama sekali. Jadi memang puasanya puasa wajib aja. Jadi kapan dia puasa? Sekali setahun. Bila di Ramadan itulah dia puasa. Lain dari Ramadan dia tak puasa. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka janganlah, tidak selayaknya bahwa engkau puasa di Ramadan dan engkau tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Maksudnya puasa-puasa sunnah yang lainnya tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan cuman puasa Ramadan saja. Ini tak boleh. Imam Ghazali mengajarkan ini. Wa kasabud darajatal aliyah, sedangkan melaksanakan puasa-puasa sunnah itu justru mencapai derajat yang tinggi. Apa derajat yang tinggi itu? Fil faradis, di mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus. Maka jangan heran, jangan menyesal iza nazarta ila manazil, apabila nanti engkau melihat kepada kedudukan orang-orang yang berpuasa. Maksudnya orang-orang berpuasa sunat, kama tanzuru ila kawakibud duriyah, sebagaimana engkau nanti memandang mereka seperti memandang bintang-bintang yang penuh dengan kegelapan. Maka oleh karena itu puasa ia juga yang wajib, yang sunnah begitu juga kita kerjakan. Wahum fi a'la illiyin, dan mereka orang-orang yang melaksanakan puasa itu a'la illiyin, mereka kedudukan mereka di tempat yang tertinggi atau yang terpuji. Jadi maksud Imam Ghazali di sini, jangan kita berpuasa puasa Ramadan saja, puasa sunnah perlu juga kita lakukan. Jangan nanti kita menyesal, kata Imam Ghazali, ketika nanti melihat orang-orang yang berpuasa sunat itu tempatnya, kedudukannya di Firdaus, kedudukannya di tempat yang paling tinggi, kedudukannya di tempat yang mulia.
Sedangkan kita yang puasa di bulan Ramadan, kedudukan kita biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu, Ramadan puasa juga, kemudian sunnah kita melaksanakan puasa juga. Nanti disebutkan puasa sunnahnya apa saja gitu dia. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu, dikatakan orang, dinamakan orang pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumil jum'ah, la yadkhulu minhu ahada ghairuhum. Masuk ke dalam pintu itu orang-orang yang berpuasa pada hari Jumat. Tidak masuk ke dalam pintu itu selain daripada mereka. Fa idza dakhalu, apabila mereka sudah masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan tadi, aghlaqu, pintu itu dikunci, walam yadkhulu minhu ahad, dan tidak ada yang masuk satu pun kecuali dia yang sudah berada di dalamnya. Ada satu pintu lagi di surga namanya Ad-Duha. Fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadi aina alladhi kanu yadimuna salat ad-duha. Nanti di hari kiamat, pintu duha ini dia berbicara, apa ucapannya? Ainal ladzina kanu yadimuna salatid duha. Mana orang-orang yang membiasakan dirinya untuk salat duha? Hadza babukum, ini adalah pintu kalian. Hei, siapa yang biasa salat duha? Ini pintu kalian. Fadkhuluha, maka masuklah ke dalam pintu ini. Itu kata Nabi. Ada lagi di surga namanya pintu farah, yaumul farah. Jadi nama pintunya, yang pertama pintu apa nama tadi? Rayyan. Yang kedua pintu duha. Yang ketiga pintu farah. Setidaknya hafal aja pintu kau jadilah tu. Nak nak masuk surga tu kan hafal pintunya aja jadilah. La yadkhulu minhu illa al-mafrahus sibyan. Tidak masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Walhasil anna kullaman aktsara naw'an min ibadatin khassa bi babi yunasabahul yunadi minhu jazaa wa qal wa kullu man ijtama'a lahu al-amal bi jami'il anwa'il ta'ah yud'a min jami'il abwab 'ala sabilit takrim. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jangan engkau puasa Ramadan saja, amalkan pula lah puasa-puasa sunnah yang lain, agar nanti jangan kamu heran melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa sunat itu tempatnya sangatlah tinggi, kedudukannya sangatlah mulia. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Thumma qala wal ayyamul fadilah allati syahadat akhbar bisyarafiha wa fadliha, dan hari-hari yang Allah ciptakan itu ada kelebihan dan keutamaan. Kelebihan dan keutamaannya itu sudah disebutkan, disaksikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyarafiha wa fadliha, dengan keagungannya dan kemuliaannya. Thawabu fi siyamiha, pahala, dijanjikan pahala apabila kita melakukan puasa pada hari itu. Mana hari yang dimuliakan itu? Pertama, yaumul Arafah, puasa pada hari Arafah. Puasa pada Arafah ada dalil. Mana dia dalil puasa Arafah? Man shama yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatan lati ba'dah wa sanatan lati qablah. Siapa yang puasa hari Arafah, maka Allah ampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Kapan puasa hari Arafah? Wa huwa tasi'u Dzulhijjah fayusannu saumahu. Pada tanggal 9 Zulhijjah disunnahkan seseorang untuk melaksanakan puasa. Siapa yang puasa Arafah? Li ghairi hajjin, bagi orang yang tidak haji. Tapi kalau orang yang berangkat haji, tidak disunnahkan dia berpuasa di hari Arafah. Jadi siapa dia? Ya orang-orang yang di Indonesia lah. Kita-kita yang di Indonesia, maka kita tidak disunnahkan yang tidak berangkat haji disunnahkan kita puasa Arafah. Tapi bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji,
maka itu tidak disunahkan bagi dia untuk puasa Arafah. Kenapa? Kenapa orang yang haji tak disunahkan puasa Arafah? Kenapa kita yang tidak berangkat haji ini disunahkan puasa Arafah? Karena ada melontar, ada visi, ada ibadah yang lebih besar lagi yang perlu untuk ia siapkan, dan itu butuh tenaga. Dikhawatirkan kalau dia nanti dalam keadaan puasa, dikhawatirkan dia capek dan tidak fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Begitu dia. Kemudian wa yaumul Asyura, sunnah lagi berpuasa pada hari Asyura. Asyura, puasa Asyura ini bukan puasa Syiah, ini puasa kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi berpuasa pada hari Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi SAW di Madinah itu nampak orang-orang Yahudi berpuasa. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Nabi bertanya, lima anta suma hadzal yaum? Kenapa kalian berpuasa hari ini? Kata mereka, ya Muhammad, hadzal yaum yaum farahtul lana. Hari ini hari yang sangat bergembira sekali bagi kami Muhammad. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada hari ini. Maka oleh karena itulah kami berpuasa. Maka Nabi pun mengajak kaum muslimin berpuasa. Tapi apa kata Rasulullah? In asya fi sanatin muqbilah. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat yang lain? In asya la asumanna yaumat tasya'. Kalau seandainya kita masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita akan berpuasa tanggal 9. Jadi untuk membedakan antara puasanya Yahudi dengan puasa kita, tanggal 9. Yahudi berpuasa tanggal 10 saja. Kita kaum muslimin berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi kalau yang berpuasa tanggal 10 saja Yahudi berarti Ustaz? Enggak pula. Enggak. Jadi yang nak puasa tanggal 10 silakan. Yang nak puasa tanggal 9, 10 itu terlebih afdal. Tak bisa tanggal 9, 10 ambil 10, 11. Tak bisa 10, 11 ambil tanggal 10. Itu sunnahnya menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apa manfaat, apa dalil puasa pada hari Asyura? Wa huwa ashir min Muharram fa inna shaumahu yukaffir sanatil madiyah. Maka sesungguhnya siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Kalau tiap tahun awak berpuasa, berarti setiap tahun dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Tahun ini puasa, berarti Allah ampuni tahun yang lalu. Tahun besok puasa, berarti Allah ampuni pula tahun ini. Sebenarnya peluang-peluang untuk mengampuni dosa itu sudah Allah berikan. Cuma kadang kita yang kadang tidak mengamalkannya. Sudah Allah berikan. Allah berikan peluang-peluang agar diampuni dosa, peluang-peluang agar masuk ke dalam surga kan sudah ada kan? Di dalam banyak riwayat hadis. Berwuduk kita dengan bagus wuduk, kemudian menghadap ke arah kiblat, membaca doa setelah berwuduk. Alhamdulillahilladzi, doa setelah berwuduk apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Apa kata Nabi dalam riwayat hadis? Fadakhalal jannata bi ayyi babin sya'at. Masuklah dia ke dalam surga melewati pintu mana saja yang ia kehendaki. Itu kan jelas itu. Nabi yang menjamin. Setelah berwuduk baca doa itu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nabi menjamin, apa kata Rasulullah? Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang paling dan yang ia sukai. Tentu kita suka pintu apa? Pintu Firdaus. Karena menurut riwayat, surga martabat yang paling tinggi adalah Firdaus. Firdaus. Bukan Adnan. Bukan. Firdaus.
Adni, bukan Adni. Yang paling bagus itu Jannatul Firdaus, bukan Jannatul Ma'wa. Hafal nama-nama surga? Lain tak ada ustaz. Apa cara masuk surga tu? Surga nak apal lah. Ada namanya surga tu surga Firdaus. Ada namanya surga Jannatul Ma'wa. Ada namanya surga Jannatul Adnin. Ada nama surga Jannatul Naim. Ada nama surga ada nama surga Darussalam. Ada nama surga harus hafal tu kalau dia masuk surga. Tapi yang paling tinggi itu adalah Firdaus. Maka dalam syair itu gitu. Ilahi lastunil firdausi ahla. Itu Firdaus itu maksudnya itu. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak layak menjadi penduduk surgamu ya Allah, tapi aku tak pantas dan tak sanggup. Aku tak sanggup neraka engkau yang panas. Kita tak pantas masuk surga. Tak pantas. Amalan sedikit. Amalan sangat sedikit. Salat biasa-biasa saja. Qiyamul lail biasa saja. Puasa sunat tak banyak. Tidak pantas aku masuk ke dalam surga engkau ya Allah, tapi aku juga tak sanggup dengan neraka engkau yang panas. Jadi bagaimana? Fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Maka berikanlah taubat kepadaku ya Allah, dan ampunilah daripada segala dosaku. Jadi surga yang paling tinggi martabatnya adalah surga Firdausil A'la, Firdaus. Kemudian puasa apa lagi? Yaumul Ashura wal ashrul awal min Dzulhijjah. Kemudian disunahkan lagi kita puasa 10 awal daripada bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena 9 itu disebut dengan puasa apa? Puasa Arafah. Ada yang mengatakan tanggal 9 saja. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9. 8 disebut dengan hari Tarwiyah, 9 disebut dengan hari Arafah. Maka itu disunahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa fil khabari, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin amalu fihinna afdal wa habbu ila Allah azza wa jalla min ayamil 'ashr Dzulhijjah. Inna sawma yawma minhu ya'dilu siyam sanah wa qiyamul lailata minhu ya'dilu qiyamul lailatul qadri. Insyaallah. Di dalam hadis, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal di sisi Allah, kecuali melakukan amalan pada hari-hari di 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah, berzikir di 10 Zulhijjah, itu berbeda pahalanya dibandingkan dengan yang lain. Inna sawma yawma minhu, sesungguhnya berpuasa satu hari pada 10 awal Zulhijjah itu sama bandingannya dengan puasa 1 tahun. Satu hari puasa di 10 Zulhijjah berarti 1 tahun berpuasa, sama pahalanya 1 tahun berpuasa. Jadi kalau seandainya kita bisa berpuasa 9 hari di dalam bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah, berarti kita sama berpuasa selama 9 tahun. Itu dia manfaatnya. Maka sebagian orang ada yang melakukan khalwat suluk di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian wal ashru awal min Muharram. Kemudian sunnah lagi seseorang berpuasa pada tanggal 10 awal Muharram. Mana 10 awal Muharram? Mulai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram disebut dengan hari Ashura. Tanggal 9 Muharram disebut dengan Tasu'a. Itu hukumnya sunnah berpuasa. Jadi bukan tanggal 9, tanggal 10 saja disunahkan berpuasa pada bulan Muharram, tapi juga tanggal 1 sampai tanggal 10. Mana dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrallahil Muharram. Afdal puasa yang paling bagus setelah Ramadan
itu berpuasa di bulan Muharram. Wa afdal salatu ba'dal faridah, dan semulia-mulia salat setelah salat fardu itulah salat malam. Itu kata Nabi di dalam riwayat hadis. Kemudian sunnah lagi puasa Rajab. Puasa Rajab ini ulama tidak mempatok ingin puasa di tanggal berapa. Tapi intinya puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Jadi bukan bid'ah puasa di bulan Rajab. Jelas itu di dalam hadis. Fi syahrillahil muharram. Fi syahrillahil haram. Kan Rajab ini termasuk bulan haram. Maka oleh karena itu sunnah berpuasa di bulan Rajab. Kebanyakan para ulama, guru-guru kita, para masyaikh kita berpuasa itu di awal bulan Rajab. Kalau berpuasa di awal bulan Rajab, di hadis Nabi kan tak ada. Memang tak ada tanggal di hadis Nabi, tapi di hadis Nabi ada menjelaskan puasa di bulan Rajabnya. Tanggalnya terserah kita. Kita nak puasa tanggal 5 Rajab kah? Nak puasa kita tanggal 9 Rajab kah? Nak puasa kita tanggal 11 Rajab kah? Terserah, tidak ditentukan. Yang intinya adalah kita mesti berpuasa di dalam bulan Rajab. Cuman guru-guru kita, ulama-ulama kita banyak yang berpendapat berpuasa di awal bulan Rajab. Itu dia. Jadi wa Sya'ban, begitu juga puasa di bulan Sya'ban. Rajab 1, Sya'ban 1. Itu sunnah hukumnya itu. Jadi Sya'ban ini memang Nabi banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Jadi selain Ramadan, puasa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah itu adalah puasa di dalam bulan Sya'ban. Wa qariha ba'd as-sahabah, dan memang wa qarihal ba'd as-sahabah anna siyama Rajab, bahwa berpuasa Rajab kulluh seluruhnya selama 30 hari itu hukumnya makruh. Jadi tak boleh selama 30 hari di bulan Rajab tu puasa, tak boleh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthiru shaum Sya'ban. Nabi yang banyak tu melakukan puasa di bulan Sya'ban hatta yadhunna annahu fi Ramadan. Dan sehingga banyak orang-orang yang menyangka itu sudah termasuk Ramadan, padahal belum. Wa fil khabar, dan begitu juga di dalam hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Iza kana nisfu min Sya'ban, apabila datang separuh, apabila sudah masuk separuh daripada bulan Sya'ban, fala sauma hatta Ramadan. Nabi tidak melakukan puasa lagi sampai datang Ramadan. Jadi kalau sudah separuh daripada bulan Sya'ban, jangan kita puasa lagi sampai masuk Ramadan. Tapi ini larangan berpuasa kalau puasanya itu puasa sunat. Tapi kalau dia masih ada puasa wajib, seperti puasa nazar, atau puasa kifarat, atau puasa qadha, maka tetap dibolehkan dia berpuasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Kita pun kalau nak berpuasa boleh. Kalau orang-orang pengamal tarekat Naqsyabandi, orang-orang suluk, itu kalau masuk 40 hari, itu masuknya di tanggal 20 Sya'ban. Jadi masuk di tanggal 20 Sya'ban, keluarnya nanti di tanggal 1 Syawal atau di terakhir Ramadan. Itu kalau khalwat 40 hari. Orang khalwat 40 hari biasanya sudah melakukan puasa di tanggal 20 Sya'ban. 21 Sya'ban mereka sudah berpuasa. Kena berarti di hadis ni? Enggak, kan ini hadis yang lain. Hadis yang ini mengatakan bahawa Nabi puasa, bahawa Nabi melarang berpuasa kalau sudah masuk separuh Sya'ban. Tapi di hadis yang lain, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi paling banyak melakukan puasa selain Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Jadi tidak masalah, silakan. Boleh kita melakukannya. Jadi Rajab wa Sya'ban. Kemudian wasaumil, dan berpuasa fi ashhuril haram, pada bulan-bulan haram. Ini dia. Min fadailih, daripada kebaikan dan kebaikan daripada bulan haram. Mana dia bulan haram? Bulan haram 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab.
perbanyak puasa di bulan itu ada dalil. Mana dalil tu? Hadis Nabi. Maka di dalam kitab Majmu' jelas Imam Nawawi mengatakan itu. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Asy-Syirazi, ni Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan itu bahwa disunnahkan berpuasa di bulan haram. Mana bulan haram? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Jadi puasa Rajab ni sunnah. Ketentuan kapan kita berpuasanya itu tergantung kepada kita saja lagi. Tidak mesti harus tanggal 10 Rajab, tidak mesti harus tanggal 21 Rajab, tidak. Tanggal 1 Rajab pun sudah boleh kita berpuasa. Jadi jangan kita kaku. Ada sebagian mengatakan puasa tanggal 1 Rajab itu bid'ah. Tak ada di hadis Nabi. Nabi tak ada menganjurkan. Tengok dalil tadi itu umum sifatnya. Bahawa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu fi syahrillahil haram, fi syahrillahil muharram. Puasalah kamu pada bulan Muharram. Umum sifatnya. Puasa bulan Muharram 4, bulan haram 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Kapan saja kita berpuasa di 4 bulan ini, itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Nah, hati-hati. Kadang kita tengok nanti pas masuk Muharram itu, pas masuk Rajab itu, atau heboh di WhatsApp. Heboh di WhatsApp, heboh nanti di Facebook. Ini puasa apa ini? Puasa tak ada disuruh Rasulullah. Puasa apa ini? Puasa tak ada dicontohkan Nabi. Padahal dia tak faham. Hadis tu umum. Jelas hadis tadi, puasalah kamu pada bulan haram, kata Nabi. Bulan haram kan 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kapan saja kita berpuasa? Boleh. Cuman kebanyakan ulama-ulama kita mengambil pada hari yang pertama di bulan Rajab. Itu nih. Jangan kita sempit memaknakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala wa hiya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wal Rajab. Di sini disebutkan wahidul fard, satu yang terasing yaitu Rajab. Wa salasati sar ay mutatabi'ah wa huwal baqi. Kemudian sunnah lagi berpuasa pada tiap bulannya, fi kulli syahri, pada setiap bulan dengan 3 mutawaliyat. Mana dia? Seperti di awal, kalau di sini disebutkan fi sana, fi syahri fa awwalu syahr, pada awal bulan. Wa awsatuhu, pertengahan bulan, berarti tanggal 15, tanggal 1, tanggal 15, atau akhir, di akhir, berarti tanggal 29 atau tanggal 30. Itu disunahkan juga kita berpuasa pada hari itu. Kemudian wal ayyamul bait. Ini puasa ayyamul bait. Kapan puasa ayyamul bait? Puasa ayyamul bait disebutkan puasa ayyamul bait itu hukumnya sunnah. Setiap bulannya. Jadi yang tadi itu setiap tahun. Mana puasa setiap tahun? Puasa Ramadan wajib. Puasa sunnah mana saja? Puasa hari Arafah. Itu bagi orang yang tidak berangkat haji. Kemudian puasa Ashura. Kemudian puasa 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian puasa 10 awal bulan Muharram. Kemudian puasa Rajab. Kemudian puasa Sya'ban. Itu hukumnya. Kemudian puasa di dalam 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian ada puasa setiap bulan. Mana? Ada 2. Pertama, puasa per awal bulan. Kemudian puasa pertengahan bulan. Atau puasa di akhir bulan. Sebagaimana di hadis Nabi. Atau puasa di hari bait. Hari bait ini, Yaumil Bait. Mana dia? 13, 14 dan 15. Itu puasa setiap bulannya. Jadi kalau tadi puasa setiap tahun. Jadi ada 6 puasa setiap tahun yang kita lakukan, bagus kita lakukan. Tapi untuk setiap bulannya ada beberapa puasa yang itu juga dianjurkan kita untuk melakukannya. Mana Yaumil Bait? Wa hiya as-salisa asyar. 13, Rabi' asyar, 14, 15, Khams asyar. Wa fi Zulhijjatin yabdilu 13 bisadat 13 atau biyaumin ba'dahu.
Apa kata Imam Nawawi? Dan pada bulan Zulhijjah digantilah tanggal 13 itu dengan tanggal 16 atau satu hari setelah tanggal 16. Begitu dia. Itu pada bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena tanggal 10 Zulhijjah kita tak boleh berpuasa. 10 Zulhijjah tak boleh berpuasa, 11 Zulhijjah tak boleh berpuasa, tanggal 12 Zulhijjah tak boleh berpuasa, atau tanggal 13 Zulhijjah tak boleh berpuasa. Maka digantilah dengan 16-nya. Ada yang mengatakan dari 14, 15 ke 16, ada yang mengatakan 15, 16 dan 17. Wa ayyamul fadilati fil usbu', itu setiap bulannya. Kalau setiap minggu, kapan pula kita bisa berpuasa? Jadi banyak peluang-peluang kita untuk dapat surga Allah itu banyak sebenarnya. Itu yang tiap bulan. Jadi kalau tiap bulan puasa dua bisa kita lakukan. Puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan. Kemudian puasa hari Baid. Mana dia? 13, 14 dan 15. Puasa setiap usbu', setiap minggu. Mana dia puasa setiap minggu? Fayaumal Isnain, maka puasa pada hari Isnin wal Khamis. Puasa pada hari Isnin dan puasa pada hari Khamis. Dan begitu juga kata Imam Al-Ghazali, puasa pada hari Jumat. Jumat boleh puasa, boleh. Sunnah kalau itu bersambung. Bersambung maksudnya di Khamisnya kita puasa, di Jumatnya kita puasa, itu bagus. Atau di Jumatnya kita puasa, tapi di Sabtu kita berpuasa. Yang tak dibolehkan itu, yang dimakruhkan itu, kalau khusus Jumat saja kita berpuasa. Sedangkan Khamisnya kita tak berpuasa, di hari Sabtu yang kita tak berpuasa, itu yang dihukumkan makruh oleh ulama. Faham? Jadi kalau ada pertanyaan, apa hukum berpuasa di hari Jumat? Macam mana cara antum menjawabnya? Ada pertanyaan. Antum jadi syekh lah. Syekh Abu Nawas. Ma hukmul as-siyamu fi yaumil jum'ah? Apa hukum puasa pada hari Jumat? Jawab. Kalau hukum ada 5 dia. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Macam mana ni Syekh Abu Nawas ni yang lambat nampak jawabannya? Macam mana cara menjawabnya? Kalau ada orang bertanya, Syekh, apa hukum puasa di hari Jumat, Syekh? Kata orang ke kita. Bagaimana cara kita menjawabnya? Apa hukumnya? Jawab dulu, hukumnya sunnah. Itu jawab pertama kali. Sunnah bilang. Sunnah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berpuasa 3 hari setiap minggu. Hari Senin, hari Khamis dan hari Jumat. Jadi puasa di hari Jumat itu sunnah, tapi kalau berpuasanya itu ada kaitannya dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Hari Kamis puasa, Jumat disunahkan puasa. Jumat puasa, di hari Sabtu kita disunahkan berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa khusus di hari Jumatnya saja, maka itu yang dimakruhkan atau tidak boleh. Begitu dia. Faham kan Syekh Abu Nawas? Abu Nawas. Dah lama tak nampak Abu Nawas. Abu Nawas. Kini Abu Jandan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis? Fayustahabbu fiha siyam. Disunahkan kita berpuasa pada hari 3 hari tadi. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah. Mana dia? Yaumul Isnin, wa yaumul Khamis, wa yaumul Jumat, wa taksiral khairat. Dan memperbanyak dan akan perbanyakkan akan kebaikan. Wa tudha'af, dan pada hari-hari itu dilipat gandakan pahala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'arra shaumul Isnin wal Khamis
Wa qala annahuma yawmani tu'radu fihima al-a'mal. Nabi suka puasa Senin Khamis karena pada 2 hari itu amal kita diangkat. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya'ridal amali wa ana shaim. Aku sangat suka ketika amalanku diangkat dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Allahu akbar. Fatu'radul a'malu ala abna wal aba wal ummaha yaumil jum'ah. Wa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sairil ayyam wa tu'radu 'ala Allahi a'malu 'alim ijmalan lailatan nisfu min Sya'ban. Jadi ada pada hari Jumat diangkat amal, ada pada malam nisfu Sya'ban diangkat, dalam Lailatul Qadar juga diangkat. Diangkat amal kebaikan kita, maka disunahkan kita untuk melaksanakan ibadah ketika amal kita itu diangkat. Kemudian diampuni dosa 1 minggu dengan kita berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis dan di hari Jumat. Itu dia. Dan diampuni pula dosa kita selama sebulan dengan puasa di awal bulan, puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan. Dan begitu juga kita dengan berpuasa di hari Yaumil Bait 13, 14, 15 itu mengampuni, menghapus dosa setahun. Wasiyamu bihadhil ayyamil ashhur mazkurah, dan berpuasa dengan ini hari-hari dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Wala tadhunna, dan tinggallah, ini masuk lagi kepada adab-adab lagi. Adab-adab kita dengan dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa saja? Nih, tadi itu tentang rincian puasa-puasa yang sunnah selain daripada puasa di bulan Ramadan. Masuk kita kepada adab-adab dalam berpuasa. Wala tadhunna, jangan engkau mengira ayyuhal mukallaf, orang-orang yang balik berakal. Jangan kalian mengira bahwa sesungguhnya puasa itu cuma menahan saja, menahan perut dari makan, menahan kemaluan daripada jima' dan wata', menahan daripada meninggalkan makan, menahan daripada meninggalkan minum, menahan daripada meninggalkan jima' saja. Bukan itu saja, kata Imam Ghazali. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada nilai pahala puasanya itu kecuali yang ia dapatkan rasa haus dan rasa lapar dan rasa haus. Dia capek menahan puasa, rupa pahala tak dapat. Capek menahan ibadah, rupa pahala tak dapat. Yang ia dapatkan cuman rasa rasa lapar, wal atashin, dan rasa haus. Apa penyebabnya? Bisababil adamil kufil jawariha anil makarih. Karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya daripada segala yang membatalkan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kata Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan dusta, maka tiadalah bagi Allah untuknya hajat. Maksudnya tidak akan dinilai pahala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nih, ini puasa-puasa kita ini. Puasa kita. Perut menahan juga, tapi barang-barang yang haram, barang-barang yang makruh itu kita lakukan juga. Bal akan tetapi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tamam as-sawmi bikufil jawarih. Akan tetapi, sempurna puasa itu dengan menahan anggota tubuh. Kulluha, semuanya. Mulai daripada sama pendengaran, wal basaru, dan penglihatan, wal lisanu, lidah, wal yadu, tangan, wal rijlu, kaki. Itu mesti harus dijaga. Kalau kita berpuasa, telinga jaga. Jangan sampai telinga ini mendengar perkara-perkara yang haram. Mata jaga, jangan sampai menengok yang haram.
lidah jaga jangan sampai mengucapkan perkara yang haram, tangan jaga jangan sampai mengambil yang haram, kaki macam itu juga. Dari apa kita jaga? Amma yakrahu lillah, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ay minal athami, daripada dosa. Maka oleh karena itu puasanya orang-orang soleh disebut dengan puasanya khusus. Kenapa puasanya khusus? Karena dia tak bisa mendengar kalimat yang tak elok, mendengarkan kalimat-kalimat jelek tak bisa telinganya. Matanya pun tak pernah dia tengokkan kepada maksiat, lidahnya tak pernah diucapkan kepada maksiat. Maka oleh karena itu puasa dia disebut dengan puasanya khawas. Itu puasanya orang soleh. Awak kau masih puasa orang coleh. Oh puasanya tapi mata jono ke mana-mana mandang. Puasa orang coleh. Puasa tapi tadi itulah aurat orang mandang yo, menggunjing orang lancar yo, mendengarkan perkara-perkara yang dibenci, kita lah ingin juga. Ini yang tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Qala bal yanbaghi an tahfazal ain. Akan tetapi sewajarnya dan hendaknya bahwa ia jaga matanya daripada memandang-mandang yang haram. Wal lisanu 'anil nataqi bima la ya'nik. Kemudian lidahnya daripada mengucapkan perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi kalau nak pasti, nak jelas, usahlah bercakap lagi. Ni kadang mulut ni nak bercakap juga ni. Kalau nak bercakap domam. Ada tu amak-amak tu. Kalau naknya mengecek dalam sehari itu domam. Jadi kita carilah mana. Kau tak nampak mak tu. Mana dia mak tu biasa? Mak tu ada dia. Ondeh mak tu demam dia Ustaz. Apa pasal demam? Jarang mak tu biasanya demam. Mak tu itulah. Kalau dia tak dapat bercakap, tak dapat mengunjingkan orang, ada demam mak tu. Mudah-mudahan di sekolah tidak ada. Lambik jawabnya ada. Demam dia memang harus bercakap macam murai, macam beo. Pop. Jadi kalau ibu tu tak ada, kalau mak tu tak ada, berarti tanda kurang bercakapnya tu. Demam dia. Dia apa demamnya? Kena tak dapat bercakap. Kalau berpuasa, hindarkanlah banyak cakap. Sebisa mungkin tahan. Sebisa mungkin tak bercakap kita dalam ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka di Aceh ada suluk, itu teman saya masuk suluk itu. Suluknya tu amalan zikir dan ada amalannya lagi iaitu diam. Tak bercakap. Berapa lamanya? 40 hari lamanya. Banyak yang tak sanggup. Itu kata teman saya tu, banyak tak sanggup. Banyak tak sanggup. 40 hari tak bercakap. Zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan zikir-zikir yang lain yang diijazahkan oleh seorang mursyid. Tapi tak boleh bercakap. Itu ada tu di Aceh, suluk itu, khalwat itu. Dan itu jarang orang yang bisa menembusnya. Tapi teman saya bisa dia. Lulus dia dari madrasah suluk itu. Tak berbicara selama 40 hari. Tapi yo kawan nama tadi namanya Sabar namanya. Tengku Sabarudin. Alim dia, alim. Baca Mahalli itu luar biasa ni. Jadi syarah-syarah dalam Mahalli itu, kalau Ibu Amairah itu lincah ni. Dia mengaji lama, dia ngaji di Aceh. Dia pernah ikut madrasah suluk itu. Begitu ni. Kalau kita mungkin tak bisa. Awak yang macam ibu-ibu tadi lah, kalau tak bercakap domam. Memang layak ni. Memang layak ni. Dari sesuatu yang tidak ada guna. Tak ada dah. Tak faham kita dah. Tak bercakap je tu. Apa gunanya? Wal azanu an istima'i ila ma harramahullah. Kemudian ia menjaga telinganya daripada mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Fa innal mustami'i syarik. Sesungguhnya apabila kita mendengar, mencari pendengaran, berkongsi kita kepada orang-orang yang berbicara, maka kita samalah mendapatkan dosa seperti mereka. Walil qail, dan bagi orang yang berkata wa huwa ahadul mughtabin, orang-orang yang dia mencaci, menggunjing, orang yang menghibah, wa kadzalik, dan sedemikian juga.
Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa takfil jami'il jawarih, menahan seluruh anggota tubuh kita. Tangan, kama takfil batni, sebagaimana dia menahan dia batna akan perutnya, kemudian akan faradnya, kemaluannya, dia tahan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana wa fil khabari khamsun yuftirna saim, ada 5 yang membatalkan puasa. Nah, ini 5 ni bisa membatalkan puasa. Dalam mazhab kita Syafi'i, merusak amalan puasa. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, bisa membatalkan puasa. Jadi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, mengurangkan pahala puasa yang 5 ni. Kita berpuasa tapi lakukan juga yang 5 ni, maka kuranglah amalan puasa kita. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bisa membatalkan puasa yang 5 ni kita lakukan kalau kita sedang melaksanakan puasa. Mana dia? Al-kadhabu, berdusta. Jadi dalam mazhabnya Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau kita berdusta, kita sedang dalam keadaan berpuasa, maka puasa kita batal. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, hilang pahala amal puasa. Puasa tetap sah, tapi hilang amal puasa kita. Wal ghibah, ghibah mengguncingkan orang. Buka aib orang, guncingkan orang. Dalam mazhabnya Imam Ahmad, ya batal. Dalam kita Syafi'i tidak. Kemudian namimah. Namimah ni yang terjemput. Jantan kecil orang tu, dijapuk kecil orang tu, dia duduk domba lah orang. Yang keempat, bersumpah dengan sumpah yang dusta. Kemudian memandang syahwat. Memandang dengan syahwat. Nampak orang, nampak sedikit betis orang, lama memandang tu. Terbayang dia langsung tu. Dia kalau, ini sedang berpuasa, itulah batal puasa ini. Ya Allah ya Karim. Hadza wabillahi taufik. InsyaAllah di lain waktu akan kita sambung. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimanakah dengan Nabi Khidir alaihi salam yang masih hidup sampai sekarang? Mohon penjelasannya. Saya tentang Nabi Khidir itu masih khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khidir hidup, ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Cuman yang disepakati Nabi yang hidup itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Khidir di khilafiyah. Maka banyak ulama-ulama, apalagi kalangan-kalangan ahli tasawuf, itu mengarang kitab tentang kehidupan atau tentang Nabi Khidir itu hidup. Sehingga ada sebuah nazam, sebuah syair yang itu mesti kita untuk menghafalnya. Dan syair itu bertawassul kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir ni namanya Balyan ibni Malkan. Nama kunyahnya Abul Abasi. Abul Abbas kunyahnya. Jadi dalam syair itu, apa ya? Itu kami dengan masyaikh selalu baca itu tuh. Disuruh hafal kemudian baca. Wal khidru masyhuru indana si Balyan ibni Malkan Abul Abasi man arifa kunyata summa mata kana muslima. Apa artinya? Wal khidru, Nabi Khidir itu, wal khidru masyhuru indana si, itu masyhur di kalangan manusia. Balyan ibnu Malkan Abul Abasi. Balyan nama dia, Balyan ibni Malkan. Malkan nama ayahnya, Abul Abasi kunyahnya. Man arifa kunyata thummama. Siapa yang menghafal atau mengetahui kunyahnya Nabi Khidir dan namanya Nabi Khidir, fakana mata muslima, maka dia meninggal dalam keadaan Islam. Itu dia. Jadi saya dapat langsung dari mulut syekh saya, hafal langsung sekarang kata dia. Tak boleh saya mencatat. Ketika itulah langsung saya hafal dari mulut syekh. Begitu sayangnya syekh kepada kita dulu. Alhamdulillah. Tak boleh saya mencatat. Nah, karena mungkin anggapan beliau kalau dicatat entah bila-bila ke dia hafal.
Ya, kalau dicatat tinggal di kertas saja. Dia lagi dia hafal tak kapan-kapan. La. Jangan tulis. Hafal kata beliau. Ambo hafal lah sampai gini tak hafal lah. Coba antum hafal sekalian. Baca sekali saja boleh lah. Wal khidru tu khidir. Masyhuru. Masyhur. Kan bisa. Nah, itu bahasa Arab masyhur. Inda nasi. Nasi itu bukan nasi untuk makan. Nasi itu manusia. Inda nasi. Inda nasi itu Nabi Khidir itu masyhur di kalangan manusia. Balyan ibni Malkan Abul Abasi. Balyan nama Nabi Khidir, Malkan nama ayahnya, Abul Abasi gelar atau kunyahnya. Man arifa kunyata summama kana mata muslima. Lah, Pal. Ini nak masuk. Itu nih. Jadi saya itu disuruh hafal oleh Syekh, hafal sampai sekarang alhamdulillah. Ingat itu. Jadi itu artinya wal khidru masyhuru inda nasi balyan ibni Malkan Abul Abasi man arifa kunyata summa mata fakana muslima. Nabi Khidir itu masyhur di kalangan manusia, namanya Balyan, ayahnya Malkan, Abul Abasi kunyahnya. Siapa yang hafal dan mengetahui nama dan kunyahnya, maka mati dia dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Itu dalam kitab apa saya pun tak tahu, itu yang diijazahkan Syekh dulu ke saya dan saya hafal alhamdulillah. Okey, pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang amalan ayat kursi dibaca setelah solat? Jelas hadisnya itu. Jelas hadisnya di dalam beberapa kitab hadis, di antaranya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam hadis Nabi SAW ada ulama yang menghukum hadisnya hasan, ada ulama yang menghukum hadisnya sahih. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi aqbas salawatil mafruḍah, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, selesai salat, la yamna'uhu dukhulul jannah, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga illal maut, kecuali setelah dia mati. Jadi siapnya mati, langsungnya masuk surga. Kalau dia membaca ayat kursi setelah selesai salat. Jadi jangan tinggalkan baca ayat kursi setelah selesai salat. Baca bagaimanapun apapun keadaan kita, bacalah ayat kursi setelah selesai salat. InsyaAllah Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.